Ya. Dokter Agus, sebetulnya apa sih yang dinamakan dengan fenomena long COVID ini, Dok? Ya, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi istilah long COVID ini memang sekarang sedang cukup marak ya, dan banyak dibahas oleh praktisi kesehatan. Jadi dulu kita mengenal istilahnya sebelum long COVID adalah post COVID syndrome Post COVID syndrome. atau chronic COVID ya. Itu istilah yang lama, tapi kemudian seiring dengan perkembangannya akhirnya difamiliarkan termasuk oleh WHO sebagai long COVID. Nah, long COVID ini banyak diartikan adalah suatu kondisi gejala-gejala yang muncul pada pasien yang sudah dinyatakan sembuh dari COVID-19 berdasarkan hasil swabnya yang sudah negatif. Nah, gejala itu muncul bisa berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan dan menetap. Nah, itu yang disebut sebagai long COVID. Nah, gejalanya bervariasi. Dari yang paling banyak adalah chronic fatigue syndrome, yaitu gejala kelelahan kronik, kemudian gejala sesak napas berat, termasuk juga gejala berdebar-debar yang terkait dengan jantung. Nanti Dr. Isman bisa sampaikan. Nyeri-nyeri sendi, nyeri otot. Nah, termasuk juga ada gangguan psikologis, termasuk depresi pasca COVID. Itu termasuk beberapa kriteria yang masuk di dalam long COVID itu sendiri. Jadi fisik dan psikis pun kena ya, Dok ya. Nah, ini meskipun sudah dinyatakan negatif gitu, mengapa masih ada virus yang dalam tanda kutip tersisa? Apa betul analoginya seperti itu? Ya, sebenarnya kalau kita bicara long COVID ini bukan karena virus yang tersisa. Tetapi memang kalau kita sering menyebutnya sebagai suatu sequelae ya. Sequelae itu dalam bahasa medis artinya gejala sisa yang muncul pasca dinyatakan sembuh, dan ini bisa terjadi akibat proses ketika sakit menimbulkan kelainan yang menetap secara anatomik yang akhirnya mempengaruhi secara fungsional. Contohnya kalau saya sebagai dokter paru adalah sering kita temukan pada pasien-pasien long COVID ini adalah parunya itu ada fibrosis atau ada kekakuan pada jaringan paru yang sifatnya menetap, bisa dalam 2-3 bulan. Nah, fibrosis ini akhirnya menyebabkan oksigen nggak bisa masuk. Akibatnya pasiennya keluhannya napasnya berat, napasnya sesak. Nah, itu bisa dilihat dari tes uji fungsi parunya. Beberapa pasien kita temukan beberapa laporan antara 20-30% penurunan fungsi paru. Akibatnya ini berdampak pada keluhan pernapasan, pasiennya mengeluh menjadi sesak napas. Jadi masalah long COVID tidak terkait dengan virus yang masih ada, tetapi terkait dengan dampak akibat kelainan anatomi yang muncul pasca infeksi dari COVID yang sudah dinyatakan sembuh. Jadi memang dampaknya sendiri ya, Dok ya. Nah, ini siapa saja sih, Dok, yang kira-kira berpotensi tinggi dapat mengalami long COVID-19? Sebenarnya long COVID ini laporan-laporannya bisa muncul pada hampir semua populasi ya, hanya proporsinya berbeda-beda. Tetapi ada beberapa kelompok yang memiliki resiko lebih tinggi. Contohnya adalah pasien-pasien yang sudah memiliki penyakit dasar ya, atau istilahnya kita mengenal komorbid ya, seperti penyakit jantung, penyakit paru kronik, itu akan lebih mudah mengalami masalah long COVID karena dia juga sudah ada penyakit dasarnya. Kemudian orang lanjut usia, geriatrik, itu potensi untuk munculnya long COVID juga lebih tinggi. Atau orang-orang yang memiliki potensi penyakit kronik ya, seperti pasien dengan kebiasaan merokok, itu termasuk yang potensial untuk terjadinya long COVID. Itu beberapa yang punya risiko. Tapi tidak menutup kemungkinan pasien COVID-19 yang masih muda, masih segar bisa. ini masih bisa mengalami long COVID juga ya, Dok? Beberapa laporan memang bahkan tidak memiliki penyakit komorbid bisa muncul long COVID itu. Jadi memang ada beberapa hal yang kita belum bisa ketahui ya. Pada beberapa populasi tanpa komorbid, tanpa faktor resiko, tapi dia muncul long COVID itu bisa terjadi. Jadi siapa saja bisa kena COVID-19 dan siapa saja bisa kena long COVID-nya begitu ya. Jadi double burden dong ya, Dok.